Ya, selamat sore buat Sobat Perhumas. Jadi, perkenalkan nama saya Wanda Indana, saya fact checker di medcom.id. Jadi, cerita sedikit tentang biografi saya. Jadi, saya bergabung dalam medcom.id sebelumnya bernama metrotvnews.com sejak 2014, begitu ya. Saya di sana memulai karir sebagai reporter online untuk pembuatan artikel berita untuk beberapa isu, misal mulai dari isu politik, ekonomi, hukum, kriminal, dan sebagainya begitu ya. Jadi sampai akhirnya saat ini saya diberi kepercayaan untuk memegang kanal atau rubrik namanya saat ini di medcom.id itu cek fakta gitu ya. Cek fakta sendiri saya itu bertugas untuk mengatur produksi konten cek fakta, artikel cek fakta, dan tugas di kanal ini adalah untuk memeriksa, men-tracking informasi hoax atau berita palsu, bahkan ujaran-ujaran kebencian yang berseliweran di lingkungan digital kita, di lingkungan kita, begitu. Jadi begitu, Mbak. apa sih Mas sebenarnya peran cek fakta sendiri di medcom.id itu? Nah, memang jadi peran cek fakta medcom.id ini adalah ikhtiar dalam turut ambil bagian dalam memberantas informasi hoax yang berseliweran di internet, di media sosial begitu ya. Kita tahu bahwasannya hoax ini bukan barang baru gitu ya. Jadi sebenarnya hoax ini itu sudah lama terjadi dan kita baru aware ketika penetrasi internet kita sudah mulai meningkat begitu, Mbak. Bahkan tahun ini saja ada beberapa data menunjukkan bahwasannya pengguna aktif internet kita itu ada sekitar 196,7 juta aktif internet. Nah, memang ini bisa dibilang sebagai keunggulan, tapi seperti dua sisi mata uang. Pengguna internet di sisi lain gitu ya, mereka di era banjir informasi seperti saat ini itu akan susah untuk menerima atau memfilter setiap informasi yang kita terima. Kita sering dengar beberapa tahun belakangan kita itu sempat membuat kondisi kita semakin panas dengan isu-isu yang memecah belah gitu ya. Isu ini yaitu dengan beredarnya hoax gitu, misalnya kayak isu politik yang beberapa waktu yang lalu gitu ya. Dan sekarang kita sedang dalam pandemi gitu ya, Mbak ya. Dan pemerintah di sisi lain itu dalam menggenjot program vaksinasi nasional, dan di sisi lain penyebaran hoax juga meningkat di masa pandemi seperti saat ini gitu. Nah, channel cek fakta medcom.id hingga saat ini terus berkontribusi dalam memberikan artikel verifikasi terhadap berita palsu atau hoax begitu, Mbak. Iya Mas. Nah, ini kan sekarang banyak banget nih Mas berita-berita yang beredar mengenai vaksin di Indonesia, kayak vaksin menyebabkan kemandulan, vaksin dapat mengubah DNA manusia, dan masih banyak banget nih Mas berita-berita yang berseliweran di media sosial yang membuat masyarakat itu enggan untuk divaksin. Nah Mas, aku pengen tahu nih, gimana sih Mas cara tim cek fakta medcom.id ini untuk menelusuri berita-berita hoax tersebut dan meluruskan berita-berita yang simpang siur? Benar sekali, Mbak. Jadi ini memang belakangan ini banyak hoax terkait isu vaksinasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah saat ini. Jadi untuk kita di sisi kita sendiri, proses cek fakta itu dilakukan berdasarkan klaim dari setiap informasi yang kita terima gitu ya, setiap informasi yang terindikasi hoax. Nah, bagaimana kita bisa menemukan hoax? Yaitu pertama kita punya tim yang khusus melakukan patroli di media sosial. Kita ada tim yang khusus untuk melacak informasi yang terindikasi hoax, misalnya yang disebutkan oleh Mbak Dina tadi, yaitu misalnya ada isu vaksin tertentu dapat memberikan efek samping, yaitu
Kemandulan. bagi perempuan gitu ya, Mm-mm. bagi wanita. Kemudian selain kita melakukan tracking hoax, kita juga menerima aduan dari masyarakat. Ya, kita juga menerima aduan konten hoax dari masyarakat yang bisa disampaikan ke WA center kami di nomor 082 1133 22 016. Jadi masyarakat juga sebenarnya tanggung jawab untuk meredam penyebaran hoax ini tidak hanya berada di peran media saja, tapi juga membutuhkan peran dari masyarakat begitu ya. Lalu kemudian pertanyaan kemudian, bagaimana kita bisa meluruskan setiap informasi yang terindikasi hoax. Nah, jadi proses cek fakta kita semuanya memiliki standar pemeriksaan internasional, yaitu mengacu pada sebuah first draft, yaitu first draft itu sebuah institusi nirlaba yang membantu jurnalis, peneliti, dan siapapun itu yang memiliki tujuan atau misi memberantas hoax. Jadi sebenarnya itu dalam sistem kerja kami, hoax itu terbagi menjadi 7 bentuk. Jadi hoax itu nggak sesederhana yang kita lihat gitu. Jadi di proses di balik layar itu sangat susah untuk mengklarifikasi berita hoax, karena sedikit ini ya pengetahuan. Jadi hoax itu menyebar melalui 3 bentuk, yaitu narasi, foto, dan video, dan masing-masing itu memiliki metode klarifikasi yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk pembahasan bagaimana kita mengklarifikasi itu, kita juga ada komunitasnya sendiri kalau di Komoditi gitu. Nanti kalau kita bahas ini akan panjang, tapi begitu proses kita bagaimana menemukan, menelusuri, dan meluruskan setiap informasi terindikasi hoax. Nah, mau ngingetin dulu buat penonton, Sobat Humas, buat kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung di komen di comment section, atau mungkin ada question box-nya, boleh banget. Nah, aku mau nanya lagi nih Mas, itu 7 jenis hoax itu apa aja sih Mas? Yang Mas sebut tadi kan ada 7 jenis hoax, itu apa aja sih Mas? Ya, jadi sebenarnya itu tadi ya, jadi 7 bentuk hoax ini itu beredar melalui media sosial. Itu ada 7 jenis. Pertama itu satir atau parodi gitu ya. Jadi ini sebenarnya pembuat kontennya ini tidak ada niat jahat, namun dapat mengecoh begitu ya. Kemudian kemudian ada misleading content. Nah, misleading content ini adalah sebuah konten yang disajikan dengan dengan mengambil atau memanfaatkan sumber resmi, bisa bentuk statistik, data, atau pernyataan tokoh berpengaruh, namun dipelintir gitu Mbak, menjelekkan seseorang atau institusi tertentu gitu. Kemudian ada hoax lagi namanya imposter content. Imposter content ini adalah konten tiruan. Konten tiruan itu jadi mencatut nama orang besar atau pejabat publik atau orang berpengaruh. Misalnya gini ya, Jokowi bilang ada pejabat tertentu misalnya mengatakan vaksin COVID-19 mengandung unsur-unsur babi, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita pelajari, kita verifikasi, ternyata pejabat yang dicatut namanya tidak pernah mengatakan atau mengeluarkan statement yang demikian yang dituduhkan. Itu namanya hoax imposter content. Kemudian ada false context. False context misalnya kejadiannya itu sebenarnya aslinya ada di luar, tapi dimanipulasi menjadi kejadian saat ini. Misalnya sempat beredar sih ya, jadi beberapa waktu beredar sebuah video seorang perempuan yang lumpuh terduduk di kursi roda, dan kemudian ada narasi yang menyertainya. Nah, video ini beredar di media sosial ya. Jadi narasinya seperti ini. Perempuan ini mengalami kelumpuhan
setelah mengalami kelumpuhan di suatu wilayah di Indonesia begitu ya Mbak. Nah jadi setelah kita verifikasi, kita cari sumber aslinya, ternyata video itu berasal dari di negara luar gitu, dan video itu muncul jauh sebelum pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya itu tidak ada hubungan dengan pandemi COVID-19 karena itu videonya asli, cuma narasi yang menyertainya adalah salah. Jadi itu kejadiannya bukan di Indonesia dan videonya adalah video lama. Tidak ada hubungan dengan pandemi COVID-19. Jadi kalau tidak salah itu videonya sudah ada tahun 2000 sebelum 2019, 2017 atau 2018, jadi tidak ada hubungannya begitu ya Pak. Nah kemudian ada false connection. Nah false connection ini hoaxnya modelnya begini, kalau kita terima informasi ini ada judul terus isinya apa gitu ya, baik dari pesan berantai atau artikel daring begitu. Nah biasanya yang false connection ini antara judul dan isi itu tidak match, tidak nyambung. Jadi isi artikelnya tentang apa, tapi judulnya itu yang salah, yang dimanipulasi gitu. Ini false connection. Kemudian ada fabricated content. Nah, fabricated content ini adalah salah satu hoax yang yang paling berbahaya Mbak, karena 100% tidak akurat. Karena ini konten baru, konten yang diproduksi baru, tidak benar-benar ngaco banget deh ini konten gitu ya. Jadi memang udah sembarangan aja ini, itu benar-benar tidak bisa dipercaya gitu ya. Kemudian ada lagi manipulatif konten. Nah ini manipulatif konten ini hoax, yaitu dengan manipulatif itu mengambil sumber resmi ya, sama-sama mengambil resmi, namun diedit atau dimanipulasi, diubah data aslinya, sehingga membuat masyarakat keliru dalam mengambil kesimpulan begitu Mbak. Bentuk 7 jenis hoax yang kita klasifikasikan gitu. Nah Mas, ini ada pertanyaan dari Mbak Anggi ya. Nah kalau boleh tahu berita hoax tentang vaksin yang sering Mas Wanda temui, berita vaksin apa atau mengenai apa? Terima kasih. Baik, jadi teman-teman sobat Perhumas juga perlu tahu, jadi sebenarnya hoax ini juga bentuknya itu adalah hoax yang sudah lama, yang sudah diverifikasi, tapi kembali muncul sebulan kemudian, kembali muncul sebulan kemarin kembali muncul kembali gitu ya. Jadi sebenarnya kayak misalnya itu cairan vaksin yang tersebut tidak masuk ke tubuh Jokowi. Sebenarnya hoax yang sudah lama kembali muncul, itu sempat kembali muncul belakangan waktu ini ya. Nah jadi itu videonya benar, memperlihatkan Presiden Jokowi dalam proses penyuntikan vaksin ke dalam tubuh, cuma ini tadi narasi yang menyertainya itu adalah salah, seperti tuduhan gitu yang tidak terbukti gitu. Dan video itu sudah juga diklarifikasi oleh beberapa pejabat teras atau dari dokternya sendiri begitu ya. Nah kemudian ada lagi ini, sempat beredar mengkonsumsi rebusan telur yang putih di tengah malam dapat menghindari pandemi COVID-19 gitu. Jadi mengajak orang untuk, ada lagi beberapa hoax yang menyebutkan vaksin yang disuntikan oleh ke tubuh Presiden Jokowi adalah vitamin C gitu ya. Iya. Kemudian, itu beberapa bentuk hoax yang kita sempat klarifikasi, dan berulang kali kita temukan hoax yang sejenis yang mengarahkan orang untuk tidak mengikuti program vaksinasi. Nah jadi sebenarnya itu informasi yang salah, yang sudah dibantah dan secara ilmiah juga tidak terbukti. Kayak misalnya klaim yang mengatakan
apa namanya, virus Sinovac itu berasal dari bahan berbahaya seperti boraks segala macam. Nah itu sudah dijelaskan bahwasannya itu adalah informasi yang tidak bisa dipercaya atau hoax, tapi karena amplifikasi atau penyebaran hoax ini yang sangat masif, itu membuat masyarakat cenderung percaya. Karena oke, kita terima informasi hoax, kita bisa kita terima informasi ini mbak, saya tidak percaya gitu ya, tapi begitu datang kembali kita bisa ragu dibuatnya gitu kan, sampai akhirnya kita terus menerima informasi yang sama, informasi yang keliru. Pada akhirnya juga kita membuat kita ini jadi percaya begitu. Karena pertama dulu pertama alasannya itu ketika tidak ada artikel cek fakta atau kita tidak mau mencari informasi sebagai pembanding. Nah seperti itu, makanya masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi, setidaknya tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi kalau informasi yang sering kita terima hoax vaksin ya begitu mbak, jadi banyak klaim-klaim yang mengatakan vaksin COVID-19 mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan segala macam gitu. Mas, mohon maaf, ini katanya suara Mas Wanda kurang kedengeran. Ini sudah kedengaran belum mbak? Sudah Mas. Sudah ya. Nah Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Fahro. Mas, gimana sih cara kita ngasih tahu keluarga atau kerabat kalau berita yang mereka baca itu sebenarnya hoax? Ya ini problem kita masing-masing ya, karena memang beberapa studi menyebutkan bahwasannya kelompok usia yang rentan terhadap serangan hoax ini adalah mereka yang berusia di atas 40 tahun. Di atas usia 35 sampai 40 tahun. Jadi kalau kita sebagai generasi, misalnya generasi milenial yang sudah hidup di tengah perkembangan kemajuan teknologi, memang cenderung akan mudah menangkis serangan hoax. Tapi kalau bagaimana mereka yang orang tua kita yang lebih tua dari kita gitu ya. Jadi sebenarnya begini, ada istilahnya itu kita harus di dalam grup keluarga misalnya WhatsApp ya gitu, itu ada istilahnya opinion leader gitu. Jadi ada orang yang dituakan gitu, karena tidak mungkin kita semata-mata langsung membantah informasi yang dia sebarkan atau informasi yang mereka yakini. Itu tentu saja kita yang juga nggak bakal percaya gitu ya. Jadi caranya itu memberikan informasi pembanding, yaitu informasi resmi. Misalnya dengan melakukan komunikasi langsung. Misal kita tahu nih informasi itu salah, kita cari informasinya di internet. Karena banyak artikel cek fakta yang telah mengklarifikasi informasi hoax, kita copy lalu kita sebarkan ke grup atau ke opinion leader gitu, orang yang dituakan gitu, dengan pelan-pelan gitu. Karena tidak mudah, karena itu tadi kelompok usia itu juga berdasarkan beberapa studi atau survei gitu, kelompok usia memang di atas 35 hingga 40 tahun itu ke atas memang kelompok usia yang cenderung rentan menerima informasi hoax gitu. Ini Mas, ada pertanyaan dari _0. Apa aja sih Mas indikator sebuah berita tersebut bisa disebut hoax atau tidak? Baik, jadi kita pertama harus tahu definisi dari hoax itu sendiri. Jadi kalau di KBBI itu hoax itu berita bohong, tapi tidak sesederhana itu. Jadi agar lebih presisi kita, yang saya sebutkan di awal, anatomi hoax itu mengelompokkan hoax itu menjadi 7 bagian. Jadi kalau kita kenal hoax, melewati bentuk hoax itu sendiri, kita bisa tahu informasi yang diterima adalah hoax. Tapi begini, kalau misalnya kita terima informasi
yang terindikasi hoax. Indikasinya itu biasanya hoax itu menggunakan narasi yang cenderung provokatif, yang yang provokatif gitu ya. Terus kemudian kalau hoaxnya itu beredar melalui website atau blogspot, nah itu kita lihat websitenya kalau misalnya yang cenderung memproduksi hoax itu memuat iklan-iklan mencolok di sisi kanan kiri atas bawah. Kemudian kita verifikasi websitenya resmi atau tidak, karena di zaman sekarang di era banjir informasi itu kita harus lebih selektif menerima informasi, lihat sumber informasinya. Kalau dari blogspot, kalau dari situs blog itu abaikan saja, dan pastikan informasi kita itu berasal dari sumber yang kredibel. Sumber kredibel itu apa sih? Sumber kredibel adalah sumber resmi, misalnya sumber resmi pemerintah yang menggunakan domain .go.id, kemudian media massa yang terverifikasi Dewan Pers, kemudian sumber informasi seperti jurnal ilmiah atau konsensus ilmiah gitu ya, atau jurnal penelitian. Nah itu bisa kita gunakan sebagai referensi. Kalau kita terima informasi di luar dari informasi itu, kita cukup mengambil sikap skeptis. Skeptis itu maksudnya kita terima gitu, tapi kita nggak langsung membuat kesimpulan bahwa informasi yang kita terima adalah benar. Kita cukup abaikan saja gitu. Kita skeptis aja gitu. Mas, selama penelusuran berita-berita hoax atau penelusuran untuk meluruskan berita-berita tersebut, ada nggak hambatan yang Mas lalui bersama tim? Baik, biasanya ada beberapa, tidak semua informasi yang kita terima atau informasi dari hoax yang berhasil kita verifikasi atau berhasil kita pecahkan begitu ya. Ini biasanya hoax yang sifatnya menggunakan yang harus diselesaikan dengan cara tradisional begitu ya. Maksudnya begini, jadi informasi ini harus diverifikasi oleh pihak yang disebutkan atau seseorang yang dicatut gitu ya. Biasanya ini yang jadi kayak misalnya itu hoax yang pejabat tokoh publik itu yang diisukan menyatakan bahwasanya vaksin COVID-19 bla bla bla. Nah itu kita harus melakukan verifikasi langsung, kita tidak bisa menggunakan cara-cara digital gitu ya. Nah untuk melakukan verifikasi langsung ini kan membutuhkan waktu, dan kalau misalnya tokoh atau nama yang dicatut itu adalah bukan tokoh publik gitu, akan sulit mencari orang yang dicatut namanya gitu. Paling begitu, tapi itu jarang sekali terjadi Mbak, karena jarang. Karena hoax sekarang itu ya itu kita udah kenal 7 jenis hoax, jadi kita udah tahu ini hoaxnya berasal dari sini, ini hoaxnya modelnya begini gitu. Jadi sudah terpola gitu. Nah, berapa lama sih Mas proses verifikasi suatu berita dinyatakan hoax atau tidak? Baik, untuk sampai penarikan kesimpulan terhadap informasi yang kita periksa itu tidak ada durasi waktu gitu ya, karena bergantung tingkat kesulitannya. Kalau misalnya hoax yang beredar melalui video itu cenderung akan lebih lama proses verifikasi kebenarannya, karena itu tadi kita menggunakan tools atau alat bantu untuk memverifikasi video. Misalnya kita melakukan original source terhadap video, maksudnya ini kita mencari video identik yang lebih panjang. Misalnya hoax itu kan dalam bentuk video cuma cuplikan gitu ya, yang ngambil sumber asli tapi cuma bagian kecilnya saja yang dia gunakan. Nah kita itu melacak video aslinya yang pastinya durasinya lebih panjang, itu ada caranya gitu kan. Kemudian selain itu juga kita harus mencari publikasi resmi untuk sebagai counter gitu ya, untuk menguatkan bahwasannya video yang kita periksa ini klaim-klaimnya itu adalah salah.
Setelah itu kita tambahkan dari pejabat yang terkait gitu, misalnya dari kalau terkait COVID kita bisa hubungin Kementerian Kesehatan sebagai narasumber, BPOM, dan praktisi kesehatan lainnya, pakar-pakar kesehatan. Jadi kalau hoax yang bentuknya yang menyebar dalam bentuk video itu akan cenderung memakan waktu yang lebih panjang gitu. Kalau foto, kalau teks itu lebih mudah gitu ya. Jadi tergantung bentuk hoaxnya gitu Mbak. Nah, menurut Mas Wandan, kenapa penyebaran berita-berita hoax kayak berita vaksin ini masih terus terjadi? Oh iya, jadi pemerintah misalnya ini sebenarnya telah membuat pagar hukum gitu ya Mbak, sampai akhirnya menyetujui lahirnya undang-undang ITE, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, yang sebenarnya bertujuan untuk membuat kita tidak serampangan dalam atau tidak bijak dalam bersosial media gitu, membatasi kita dengan tujuan kebaikan itu tadi ya Mbak. Namun di sisi lain masyarakat tidak menempatkan media sosial mereka sebagai tujuan baik gitu ya. Jadi beberapa pengguna internet juga sering tidak memiliki kemampuan literasi media. Nah, menurut kami ya, dari pengalaman kami, bahwasannya faktor utama yang membuat kenapa hoax ini tetap masif bersirkulasi di ruang digital kita adalah rendahnya tingkat literasi digital atau literasi media kita. Dan jadi di sisi lain faktor pendidikan juga berkorelasi positif terhadap tingkat melek ini tadi, tingkat literasi digital kita. Jadi kalau sebenarnya kalau kita menerima informasi hoax kan kita harus tahan dulu kan. Misalnya kita tahu ini terindikasi, misalnya mencurigakan, kita yang sebagai yang mengetahui, kita harusnya dapat menahan, kita harus dapat istilahnya saring sebelum sharing. Kita harus menyaring informasi sebelum menyebarluaskannya. Begitu. Ini dari Superb. Mas, ada nggak cara mudah untuk melihat kredibilitas berita nggak selain dari domain YouTube, domain web? Ada. Jadi kalau misalnya kita terima informasi apapun itu, jadi sebenarnya masyarakat sekarang juga sudah dimudahkan kalau bisa memanfaatkan gadget mereka. Misalnya mereka menemukan informasi apakah benar vaksin COVID-19 mengandung unsur babi misalnya, seperti itu. Ya sudah, kita memanfaatkan gadget kita tinggal ketik cek fakta spasi klaim yang kita ingin periksa. Misalnya cek fakta vaksin COVID-19 mengandung babi. Nah, di kolom pencarian, di indeks pencarian Google atau situs pencari, secara otomatis akan menyajikan artikel-artikel hasil verifikasi informasi hoax yang teman-teman atau masyarakat cari gitu. Itu cara mudahnya gitu. Misalnya kalau kita ingin nih, saya pengen memeriksa atau melakukan cek fakta secara mandiri, itu teman-teman juga bisa belajar melakukan cek fakta secara mandiri dengan mengikuti beberapa grup-grup atau komunitas cek fakta. Sekarang di beberapa media arus utama juga memiliki komunitas cek fakta ya, atau komunitas anti hoax gitu ya. Silakan teman-teman bergabung, pelajari bagaimana mereka bekerja dan melakukan verifikasi dan tips-tips bagaimana secara cepat kita mengetahui informasi apakah informasi yang kita terima adalah hoax atau tidak, seperti itu. Nggak terasa nih Mas, udah kurang lebih dari 30 menit kita bincang bareng. Nah, terakhir nih Mas, ada nggak sih Mas saran untuk masyarakat agar mengetahui berita itu
hoax atau tidak? Ya baik, ini sama kurang lebih begini ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengetahui informasi yang kita terima hoax atau tidak, sebaiknya di-keep, kita skeptis dulu. Tapi langkah kemudian bagaimana kalau kita ini kepo, misalnya kita pengen tahu deh ini informasi benar apa enggak gitu, ya udah kita cari di situs Peramba atau situs pencari. Di situ teman-teman bisa temukan informasi hasil cek fakta dari informasi yang teman-teman terima begitu. Kalau misalnya teman-teman tidak temukan, misalnya hoax ini belum ada media yang memverifikasi gitu, teman-teman tidak bisa melakukan atau mengadukan informasi terindikasi hoax ke media yang memiliki kanal cek fakta, atau ke Kominfo juga bisa, atau ke medcom.id juga bisa melalui web center kami ke 082 21 33 22 016 seperti itu, dan harus bijak di sosial media. Ya, benar. Nah, buat Sobat Humas, yuk kita dukung program vaksinasi nasional untuk mengembalikan semua sektor yang terdampak. Nah, kalau mau cek fakta tentang vaksin, kalian boleh langsung cek di kanal cek fakta di website medcom.id. Makasih banyak ya Mas sudah meluangkan waktunya untuk Perhumas Live kali ini. Sama-sama Mbak. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas nanti di Perhumas Live selanjutnya. Baik.